Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadis panduan kurban. Kurban dari kata qoruba, dekat, ditambah alif dan nun menjadi kurban, merupakan sifat mubalaghah, sifat yang berlebih-lebihan. Jadi kalau al-qurbu itu dekat, kurban adalah kedekatan yang sedekat-dekatnya. Rahimah sayang, rahman klimaks dari rasa sayang, maha sayang. Tentu didefinisikan dalam pengertian syar'i adalah upaya kita untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Medianya dengan menyembelih ternak kurban yang sudah ditentukan dalam syariat, yaitu bahimatul an'am. Wujudnya apa? Bisa unta dan sejenisnya. Jenis unta itu macam-macam. Ada unta jamal, ada unta budlu, ada unta bair, macam-macam. Yang kedua, sapi dan sejenisnya. Bisa kerbau, bahkan ada yang memasukkan kuda dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, domba dengan ragamnya. Ada kibas, ada jempe, ada kambing semati, macam-macam. Yang membingungkan kita adalah bigol. Peranakan pejantannya itu keledai, betinanya pejantannya kuda, betinanya keledai. Melahirkan anak silang yang dikenal dengan bagol atau bigol. Ini kira-kira dikategorikan kambing atau dikategorikan sapi, karena kita belum tahu teks yang sharih yang jelas masuk kategori mana, keledai atau bigol itu. Sudah jelas definisinya seperti itu. Maka kalau nanti ada pemikiran, hasil survei masyarakat sini sudah belenger makan sapi, alergi makan kambing. Gimana kalau uang senilai sapi itu dibelikan kelinci? Jadi sembelihannya bukan bahimatul an'am tetapi kelinci. Itu bukan kurban, itu selamatan. Di Jakarta itu ada hasil penelitian. Waduh, kalau menyembelih ternak kurban susah. Dulu itu ada aturan repot, yang kotor, yang bau. Setelah disembelih, lah kok dijual, ada pengepulnya. Gimana kalau format ulang kurban itu nggak usah nyembelih sapi,
dananya aja dibagi-bagi. Ini bukan kurban, ini namanya sedekah. Selagi tidak diwujudkan dengan pemotongan bahimatul an'am, itu bukan namanya apa? Kurban. Supaya dipahami bahwa hadis-hadis yang menyangkut kurban itu banyak sekali, Masya Allah, ratusan. Maka biar kita bisa memahami setiap hadis secara proporsional pada tempatnya masing-masing, harus dipahami dulu jenis-jenis apa? Kurban. Sehingga ke depan, oh hadis ini porsinya di kurban A, oh hadis ini porsinya di kurban B. Itu bisa difahami secara proporsional. Memang ada teh kurban yang umum, berarti mencakup segala jenis kurban. Tapi nanti kalau dalam teks hadis ada yang penilaian spesifik, ya tentunya difahami secara spesifik. Itu ceritanya. Lah macam-macam kurban itu, satu terkait syukuran ibadah haji disebut hadiyu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Wala takhliqu ru'usakum hatta yablughul hadiyu. Sering juga disebut nusuk, penyembelihan kurban terkait syukuran ibadah haji. Maka penyembelihannya setidaknya wukuf dulu di Arafah, inti dari ibadah haji. Setelah wukuf, entah besoknya, lusanya, atau hari-hari tasriknya, baru menyembelih hadi. Yang kedua, sembelihan kurban disebabkan pelanggaran manasik haji, disebut dam. Dam itu besar kecilnya ya tergantung pelanggaran. Tapi kalau sampai pelanggaran itu melanggar wajib-wajibnya haji, wujudnya dam itu bisa menyembelih ternak kurban. Masya Allah, tahun pertama praktek tarodudi rirul, saya sudah mengingatkan kepada teman-teman, program tarodudi itu uji coba Turki sukses. Karena mohon maaf, orang Turki itu disiplin. Ditaruh di Mina, kalau tidak dijemput ya nggak keluar. Warung dipraktekkan orang Indonesia, waduh. Jalan untuk bis itu dipenuhi dengan orang. Mestinya belum waktunya dijemput keluar, sudah keluar. Jalan-jalan macet, bis tidak bisa jalan. Sampai kira-kira jam 6 maghrib itu saya telepon teman saya. Posisi sampean sekarang di mana? Masih di Musdalifah. Sampai di Mina kira-kira jam 8:30 malam, sudah capek. Tidak bisa melempar jumroh Aqobah. Tidak apa-apa. Nanti kena apa? Dam. Untuk penyembelihan dam makin cepat makin bagus. Begitu terjadi pelanggaran, segera kita menyembelih dam. Itu bedanya antara hadiyu dengan apa? Dam.
Lah yang ketiga, sembelihan kurban dalam rangka perayaan hari raya Idul Adha. Ini sudah dijalani oleh Rasul sejak tahun 2 Hijrah. Sehingga ketika kita hijrah itu tahun kedua punya 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rasul belum mendapatkan syariat ibadah haji. Syariat ibadah haji baru tahun 8 Hijrah. Artinya Rasul tiap tahun sudah berkurban. Tapi kurban ini bukan hadiyu, bukan dam, tetapi apa? Udhiyah. Sehingga hari rayanya dinamakan hari raya Idul Adha. Ada lagi kurban terkait apa? Syukuran kelahiran anak. Spesifik nanti dinamakan apa? Akikoh. Tunggu anaknya lahir dulu, baru apa? Syukuran. Lah kalau anaknya belum lahir, itu namanya tingkepan. Bukan kurban lagi. Nah, dalil kurban yang umum itu kriteria yang akan dikurbankan. Kapan ya? Cari yang namanya kambing itu yang biasa disembelih Rasul itu. Amlahaini akronain. Punya karakter putih mempelak, punya karakter punya 2 tanduk. Tuh kurban secara umum segala jenisnya itu kriterianya supaya itu. Lama memahami hadis ini, mohon maaf, ada yang memaknai denotatif, ada yang memaknai konotatif. Saya pribadi nggak mungkin hadis ini dimaknai denotatif. Kita cari kambing warnanya putih mempelak, gak ketemu. Yang ada putih maka. Sampai rinso pun tetap kelihatan maka. Gak mungkin hadis ini dimaknai denotatif. Akrona ini juga begitu. Gara-gara dimaknai denotatif, dipersyaratkan harus jantan. Karena yang bertanduk itu adalah jantan. Padahal boleh kok menyembelih yang betina. Nah, kalau tidak mungkin dimaknai denotatif, dimaknai konotatif. Oh, amlahain itu yang enak dipandang, yang sehat, yang kata Rasul hindari 4 cacat. Al-awra, al-bayyin aruha, al-arja, al-bayyin arjuha, wal marido, wal kabiro allati, ada bacaan la tanqi, ada bacaan la tunqi. 4 ini hindari. Cacat mata jelas cacatnya, cacat kaki jelas cacatnya, yang engkrik sakit-sakit, yang sudah terlalu tua, kata orang Arab tidak bersumsum lagi, dagingnya wis gak enak. Oh, kalau gitu cari yang sehat, cari yang bagus. Lah akrona ini itu simbol cukup usia,
dikenal dengan apa? Well. Itu ceritanya. Jadi hadisnya sama, tapi karena pemaknanya itu beda, nanti bisa beda kesimpulannya. Maka kalau ada buku yang saya baca nggak boleh nyembelih betina, warnanya harus putih memplang, ya hal yang wajar. Memahami hadis itu masuk wilayah apa? Ijtihad. Sampai akikoh, sebuah tuntunan akikoh, syarat kambingnya itu 16. Pikir-pikir apa ada kambing yang memenuhi 16 syarat ini? Ya pantas gak ono sing akikoh. Gak ono kambing yang sesuai dengan persyaratannya. Itu gambaran dalil yang umum. Nah, nanti ada enggak kira-kira dalil yang spesifik, dalil yang khusus? Nah, itu perlu pendalaman. Kenapa? Dari sisi hukumnya beda. Dari sisi tata cara penyembelihannya beda. Dari tempat penyembelihannya beda. Dari distribusinya beda. Maka kan tidak mungkin digeneralisir, itu tidak mungkin. Misalnya dari sisi hukum, kalau haji wajib ijma ulama bagi yang haji tamattu dan haji apa? Qirah. Bagi yang haji ifrad sangat dianjurkan. Itu gambaran syariat. Bukan hanya kita nikmat dalam ritual kepada Allah, harus ada aksesnya untuk sesama manusia. Syariat selalu begitu. Puasa bagus, ritualnya masya Allah, diuji oleh Allah. Peduli sosial enggak, keluarkan zakat fitrah, gitu. Sehingga hubungan secara vertikal bagus, secara horizon juga bagus. Muamalah sama Allahnya bagus, muamalah sama anasnya juga bagus. Nah, kita biasanya karena sudah sunnah gak jalani. Sampai haji apa? Ifrad. Opo enak kayaknya beledang ngono. Kok jawabannya enak gak nyembelih gitu. Walaupun ifrad, kalau mampu kenapa tidak nyembelih? Itu ini gara-gara belajar Islam, pintu gerbangnya fikih, bukan akidah. Sehingga syariat itu jadi beban. Mestinya syariat itu sebuah kenikmatan, media takarrub kepada Allah. Gara-gara hukumnya sunnah, ya nek sunnah lapo ngono. Padahal fastabiqul khair. Lah untuk kurban udhiyah jujur pro dan kontra. Jujur aja. Kenapa pro dan kontra? Ya karena masing-masing pendapat punya argumentasi. Itu sebabnya saya selalu menghindar kalau ditanya, Ustaz, itu madhabnya siapa? Gitu. Karena kita belum siap beda pendapat. Kita baru siap beda apa? Pendapatan.
Nanti kalau saya katakan ini madzhabnya A, waduh, pinter dia ambek guru limun. Jadi yang dilihat itu orangnya, bukan melihat argumentasi. Itu ceritanya. Nah yang penting dalil yang dipakai. Kalau keliru-kelirunya di mana? Enak, jadi objektif. Tidak melihat siapa yang mengatakan, tetapi melihat apa yang dikatakan. Nasihat Ali, unduru makila wala tanduru man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Adik kita kan masih gitu. Nanti kalau sudah kaulnya ini Muhyiddin An-Nawawi, kaul siapapun minggir gitu. Belum tentu loh kaul Rafi'i dalilnya lebih, katakanlah lebih rendah, bisa lebih unggul. Di Muhammadiyah tidak melihat siapa. Semua yang punya pendapat ahlan wa sahlan. Imam Malik punya pendapat gini, dalilnya ini. Imam Syafi'i dalilnya ini. Abu Hanifah dalilnya ini. Ahmad dalilnya ini. Syekh Zainuddin dalilnya ini. Direkrut semua sesuai dengan bimbingan Allah. Alladzina yastami'una qaula. Dengar sana, dengar sini. Kemudian fayattabi'una ahsana. Ada karakter ingin mencari mana ya yang rojih, mana yang lebih mantap untuk saya ikuti. Kalau tidak ada penyakit fanatisme a priori, yasraf sadrahu lil Islam, gampang. Tapi kalau sudah punya penyakit, yopo guruku sing bener, ya sudah. Bagaimana kita akan dapat masukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena pintu hidayah sudah kita tutup sendiri. Sinkron dengan Al-Quran itu. Itu ceritanya. Saya tidak terbiasa menjelaskan ini pendapat fulan, ini pendapat fulan. Yang penting pendapatnya itu argumentasinya seperti apa. Mudah-mudahan dari orang yang mungkin kita anggap tidak pinter, lahir kebenaran. Bisa saja dari orang yang kita anggap pinter juga belum sampai kepada sebuah kebenaran. Itu keinginan biar kita ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Didengar yang bilang wajib, dalilnya apa? Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar artinya sembelihlah kurban. Perintah. Asal perintah hukumnya wajib. Itu kaidah. Kaidah berpikir. Nanti ada yang menolak. Perintah tidak otomatis wajib. Itu ceritanya. Ditemukan hadis. Katanya Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Disindir habis-habisan. Mampu enggak mau nyembelih kurban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Waduh. Kalau sudah disindir gini, telinga kita enggak merah, nemen.
Itu ceritanya. Ada dari dua dalil ini kata-kata wajib? Tidak ada. Satu wujudnya perintah, yang satu wujudnya apa? Sindiran. Lumayan dapat dalil memantapkan kita wajib bagi yang mampu. Ada masukan, ada kritikan, diskusi, interupsi Ustaz. Silakan. Saya tidak setuju berdalil dengan ayat itu. Kenapa tidak setuju? Dalil itu punya asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya apa? Dulu sebelum turunnya ayat ini, proses menyembelih kurban adalah menyembelih dulu. Setelah selesai, setelah makan, baru sholat gitu. Direvisi ke depan jangan begitu. Sholat dulu, baru menyembelih kurban. Kalau gitu fasol di sini sholat apa? Idul Adha. Hukum sholat Idul Adha apa? Sunnah. Kalau gitu wanhar sama-sama perintah. Kalau fasolinya sunnah, wanharnya jadi apa? Nalo. Nggak mungkin lah fasolinya sunnah, wanharnya jadi wajib. Bingung juga. Iya ya. Akhirnya ada kepala suku lapor kepada Rasul, ya Rasul, mohon saya dikasih dispensasi. Karena kurban sudah dijalankan lama Pak, sejak tahun 2 Hijrah. Minta dispensasi apa? Supaya boleh menyembelih dulu ya Rasul. Kenapa? Masyarakat saya kalau nggak dibeli nasi nggak gelem metu. Oh, jadi teringat saya. Masyarakat nggak gelem yasinan kalau nggak keluar tumpengnya. Apa kata Rasul? Boleh untuk kamu, tidak boleh untuk yang lain. Oh, berarti ini spesial dispensasi dari Rasul. Yang lain tetap diancam yang nyembelih sebelum sholat supaya nyembelih lagi setelah sholat. Itu ceritanya. Kalau gitu sama-sama fi'il amr, nggak mungkin dong ayat ini dijadikan dasar hukum kewajiban udhiyah. Bukan hadiah, tetapi apa? Udhiyah. Apalagi dalilnya hadis Rasul tadi itu kan warning. Apa warning itu selalu wajib? Sama dengan akikah, melahirkan anak gak disyukuri, gak bisa melahirkan kambing, itu bagikan anak itu tergadai. Kok nemen disindir kayak gini masih gak jalankan. Ada yang memahami gak mungkin hadis ini dimaknai hakikat. Kenapa gak mungkin? Banyak anak nggak diakikoi bebas melayu rono rene. Kalau tergadai kan di kantor pegadaian begitu. Cerdas-cerdas orang sekarang itu. Warning itu tidak otomatis indikator hukumnya wajib. Nanti sunat tapi muakkadah. Belum sampai hukumnya apa? Hasil penelitian, ungkapan ini ternyata bukan sabda Rasulullah. Ini ungkapan Abu Hurairah. Tambahan qala Rasul
mudraj, tersisip dari perawi. Sehingga Ibnu Hajar, sang Amirul Mukminin bil hadis yang punya Bulughul Maram, memberi komentar, wa rajjahal a'imma waqfa. Ulama hadis menganggap yang paling rajih hadis ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu bukan sabdanya Rasul, tapi ungkapan sahabat. Kebetulan ada yang bilang ucapan sahabat jaminan mutu salafus saleh. Nah, organisasi yang lain tidak bisa. Sumber hukum itu hanya wahyu, Quran dan hadis. Lah, karena sudah salafus saleh bisa dijadikan sumber hukum, gitu loh. Yang tidak mengatakan sumber hukum dianggap itu hadis tidak layak dijadikan hujjah. Pemahaman sahabat bisa benar, bisa salah. Tapi kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis yang lebih sahih, kan diyakini itu yang afdal, itu bagus. Kita jadikan referensi. Pertimbangannya, sahabat itu orang yang paling dekat dengan Rasul, yang paling paham terhadap sabdanya Rasul. Kira-kira ada unsur pertentangan enggak dengan dalil yang lain? Kalau enggak, kenapa tidak dipegangi sebagai sumber hukum? Maka kalau kita belajar fikih muqarrar, fikih perbandingan, jangan kaget. Jumhur ulama berdalil dengan hadis istrinya Rasulullah. Kata istrinya Rasulullah, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian menyaksikan hilalnya dzulhijjah, bahasa kita, kalau kalian yakin masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, koma wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan berkeinginan salah seorang kalian menyembelih udhiyah, kira-kira hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Ini baru hadisnya sahih. Maka ungkapan sahabat apapun, kalau bertentangan dengan hadis, yang dikedepankan hadis atau asar? Hadis, Pak. Itu ceritanya. Kira-kira sudah bisa disimpulkan? Sudah bisa disimpulkan kira-kira? Saya enggak nyimpulkan, karena kalau saya nyimpulkan nanti males. Itulah kita ini. Padahal ya Allah, dibanding pengorbanan Nabi Ibrahim, yang dikorbankan itu anaknya, Pak. Sampean dengan kekayaan sampean, mobil mewah sampean, dihadang penjahat. Ada 2 opsi. Semua yang ada di mobil itu kamu serahkan saya, atau anakmu yang kamu serahkan pada saya. Milih yang diselamatkan anak atau hartanya, Pak? Anak, Pak. Ambil mobil itu. Ambil semua harta itu. Selamatkan anak. Itu fitrah, Pak. Di dunia ini banyak mantan, Pak. Sampai ada mantan istri, ada enggak, Pak? Ada. Tapi mantan anak ada? Enggak ada. Bagaimanapun sak jelek-jeleknya anak itu darah daging saya, itu anak
Hal yang seperti ini sudah kawin dengan mbok tua, belum ada tanda kelahiran. Poligami dengan mbok enom kok langsung hamil. Sopo sing gak seneng, Pak? Hanya saudara kita yang sampai sekarang belum dikarunia anak, yang mengerti bagaimana senangnya Ibrahim mendengarkan mbok enomnya hamil. Begitu lahir kok laki-laki, Pak. Yang kita harapkan bisa melanjutkan tongkat dakwah kenabian kita, melanjutkan bisnis kita. Anggap sekarang kita di Cina, Pak. Di Cina itu ada kebijakan kemanten baru tidak boleh punya anak lebih dari hanya satu. Punya anak dua masuk penjara. Itu sudah diterapkan 4 tahun yang lalu loh, Pak. Coba. Lah orang Cina pedagang. Kira-kira kalau di dalam janin ini di USG wanita diapakan, Mbak? Diaborsi. Kayak masyarakat jahiliyah dulu, pedagang. Nanti punya anak perempuan gak bisa diajak dagang. Entek-entek bikin melarat. Tuh nalarnya jahiliyah itu. Lah ketika hanya satu anak yang diharapkan melanjutkan bisnisnya di USG, kok perempuan aborsi? Kebetulan mengizinkan aborsi. Maka jangan kaget begitu di USG laki-laki ditunggu kelahirannya, Pak. Sehingga nanti kira-kira 15 tahun lagi, waduh, jumlah laki-laki jauh lebih banyak dari perempuan. Jangan-jangan perempuannya ndak ono. Terus pelampiasan biologisnya gimana? Dulu itu mau impor dari Indonesia mungkin. Murah meriah. Alhamdulillah sudah bisa dibuatkan robot wanita ayu-ayu lagi. Ya Allah. Kemana pelampiasan biologis mereka? Itu ceritanya kalau manusia yang ikut-ikut ngatur ciptaan Allah. Itu gambarannya. Yang lahir laki-laki bisa melanjutkan tongkat istafet kenabian. Lah kok sesuai perintah Allah harus disembelih gitu loh. Anak dan bapak adalah nabi. Dengan tegar kerjakan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Tuhan. Ya Allah, nak gak mentol aku beli kau. Nek gak mentol tutup on wajah. Ngono, iya, ndak disembelih, diganggu setan. Gak situ. Setannya apa? Dilempar. Terkena dengan syiar apa? Lempar jumroh. Dibuatkan karikatur sesama setan, gak usah saling lempar melempar. Kekel saya, ya Allah, iya ya, aku setan ya. Lalap melempar setan nih. Masya Allah. 2 kali ganggu lagi, 3 kali ganggu, tidak ada lagi yang keempat. Kalau sudah 3 kali tidak boleh ditunda. Bismillah. Bisa diletakkan ini ada teguran dari langit. Kufa yadaka ya Ibrahim. Cukup ujian bagi kamu. Jangan anakmu yang kamu sembelih. Cari ganti kambing yang terbaik. Wah, andaikan Nabi Ibrahim nyembelih anak itu temenan, hukum ndak dinasah. Ayo kita besarkan anak-anak kita. Nanti hari raya kita kurbankan. Kalau syariat Nabi Ibrahim dijustifikasi oleh syariat Rasulullah. Itu ceritanya. Wa may yattaqillah
yaj'al lahu mahra. Kalau begitu pengorbanannya, maka Ibrahim mendapatkan makom Khalilullah. Begitu pengorbanan Nabi Ibrahim. Lah kok kita disuruh menyembelih kambing, angel luar biasa. Tuh belajarnya dari akidah sehingga syariat jadi kenikmatan untuk kita jalani bersama. Kalau belajar dari fikih tiba-tiba hukumnya nggak wajib, wis kasih dong gitu. Nah, mudah-mudahan kita nanti fastabiqul khairat. Kemarin berapa sapi sini, Pak? 12. Besok supaya 20. Ditingkatkan gitu. Mudah-mudahan. Jadi itu kira-kira nanti dari sisi yang lain akan kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.